Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfazriah, kelas 4C, NPM 185060141 PGSD FKIP Unpas. Saya akan menjelaskan tumbuhan, hewan, dan proses kehidupannya. Mengapa tumbuhan itu penting? Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh hampir di semua tempat, di tanah, air, maupun udara. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam terbesar yang ada di bumi ini. Semua kehidupan di bumi ini tergantung pada tumbuhan untuk bertahan hidup. Tanpa tumbuhan, kita tidak akan punya kertas untuk menulis, meja, kursi, obat-obatan, coklat, teh, dan banyak lagi yang lainnya. Tumbuhan juga sebagai tempat berteduh bagi manusia dan hewan dari panas cahaya matahari. Tumbuhan juga dapat membuat udara menjadi segar. Tumbuhan juga sebagai tempat naungan bagi beragam burung. Jadi, tanpa tumbuhan, kehidupan di bumi ini tidak akan pernah ada. Apa saja ya bagian-bagian tumbuhan? Ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah dan biji. Pertama, akar. Fungsi akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian, memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Jenis akar. Akar tunggang. Akar ini berada pada tanaman dikotil, sedangkan akar serabut berada pada tumbuhan monokotil. Yang kedua, batang. Fungsi batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar berdiri tegak, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Jenis batang. Batang basah terdapat pada tanaman kangkung. Batang rumput terdapat pada tanaman rumput gajah dan batang berkayu terdapat pada pohon. Yang ketiga, daun. Fungsi daun, tempat pembuatan makanan atau sering kita sebut fotosintesis sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jenis daun. Daun sejajar, daun menyirip, daun menjari, dan daun melengkung. Yang keempat, bunga. Bagian bunga, kepala putih, tangkai putih, bangkai buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan kepala sari. Yang kelima, buah dan biji. Fungsi buah, cadangan makanan, dan pelindung biji. Jenis buah, buah tunggal, buah ganda, buah majemuk. Fungsi biji, calon tanaman baru untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan. Jenis biji, biji tertutup ada pada semangka, biji terbuka ada pada melinjo. Proses kehidupan tumbuhan. Pertama, jika klorofil terkena sinar matahari, maka molekul air yang ada di klorofil akan terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen pada akhirnya akan keluar dari daun melalui mulut daun. Energi dari sinar matahari juga ditangkap dan disimpan dalam bentuk energi kimia. Kedua, dengan menggunakan energi yang telah disimpan tadi, karbon dioksida yang berasal dari udara digabungkan dengan bahan yang telah disiapkan, sehingga terbentuklah molekul organik baru. Molekul organik baru tersebut kemudian diproses lebih lanjut melalui beberapa tahapan sehingga terbentuklah karbohidrat dan bahan-bahan organik lainnya. Dengan menggunakan energi dari cahaya matahari melalui reaksi kimia tertentu, maka dihasilkan karbohidrat yang diperlukan oleh tumbuhan dan melepaskan oksigen ke udara. Apakah hewan itu? Hewan seperti halnya tumbuhan, termasuk makhluk hidup.
Hewan perlu makan, bernapas, bergerak, tumbuh, dan perlu oksigen. Hewan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, golongan karnivora pemakan daging, yang kedua, golongan herbivora pemakan tumbuhan, dan yang ketiga, golongan omnivora pemakan segala. Ciri-ciri hewan dari golongannya. Pertama, herbivora, gigi yang kecil dan rapi tanpa ada taring. Karnivora, gigi yang besar dan bertaring tajam. Omnivora, gigi untuk mengunyah, mengoyak, dan menghancurkan segala jenis makanan. Contoh hewan menurut golongannya. Kelinci termasuk hewan herbivora karena kelinci memakan tumbuhan dan giginya kecil dan rapi. Harimau termasuk hewan karnivora karena harimau memakan daging dan giginya besar dan bertaring tajam. Tikus termasuk hewan omnivora karena tikus pemakan daging dan tumbuhan. Proses kehidupan hewan. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Ya, jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa yang berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu proses metamorfosis dimulai lagi. Thank you, bye.